بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian syarah kitab Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis tentang pokok agama dan dasar-dasar hukum Islam. Karya Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita kaji bersama hadis nomor 20 tentang pentingnya rasa malu dalam agama kita. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Kita telah jelaskan di sana bahwasanya rasa malu itu ada dua macam. Ada rasa malu yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sejak kita kecil, sejak kita lahir. Dan ada juga rasa malu yang bisa dilatih. Kalau kita memiliki rasa malu yang Allah anugerahkan kepada kita sejak kita kecil, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Dan insya Allah dengan begitu kita tinggal butuh upaya yang tidak terlalu banyak lagi agar kita bisa memiliki rasa malu yang sempurna. Namun kalau Allah tidak memberikan kepada kita rasa malu yang sifatnya karunia dan anugerah, maka jangan sampai kita melewatkan untuk melatih diri untuk bisa mendapatkan rasa malu jenis yang kedua, yaitu rasa malu yang bisa kita latih dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya yang agung, mengenal sifat-sifatnya yang mulia, dan juga mengingat besarnya nikmat Allah kepada kita, yang itu semuanya bisa menumbuhkan rasa malu dalam diri kita. Adapun kalau sampai seseorang tidak memiliki sifat malu yang pertama, tidak juga mau melatih dirinya dengan berbagai cara yang kita sebutkan di atas, maka berarti dia sudah kehilangan semua kebaikan. Dia tidak punya rasa malu yang anugerah, tidak punya rasa malu yang terlatih, maka ini akan membuat dia kehilangan banyak sekali kebaikan, karena rasa malu juga memiliki ranah pengamalan dan penerapan yang sangat luas dan mencakup agama kita semuanya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, hari ini kita akan berpindah ke hadis nomor 21 dari kitab yang agung ini, yaitu hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, saya telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakanlah dalam Islam ini suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya tentangnya seorang pun selain engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini adalah hadis riwayat Muslim dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, seorang sahabat yang berasal dari kota Taif.
dan termasuk rombongan yang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikenal sebagai Wafdut Taif, utusan Taif. Taif adalah sebuah kota pegunungan dengan hawa yang dingin menyejukkan, tidak jauh dari Mekah, sekitar 80 kilo dari kota Mekah. Dan beliau juga pernah diamanati untuk memegang urusan zakat di kota Taif. Bahkan pernah juga menjadi pejabat kota Taif, dalam arti menjadi pemimpin, mungkin setingkat bupati atau yang semacamnya di kota Taif ini. Dan beliau juga meriwayatkan 5 hadis dari Rasulullah SAW, dan para penulis biografi beliau tidak menyebutkan pada tahun berapa beliau lahir atau wafat. Dalam hadis ini, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, seperti para sahabat yang lain, menunjukkan semangat mereka. Beliau menunjukkan semangat beliau untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara yang bermanfaat untuk mereka, menjadikan obrolan mereka obrolan yang berkualitas, bermanfaat untuk dunia akhirat mereka. Dan seperti kita juga, mereka menginginkan dari Rasulullah SAW kata-kata yang pendek tapi syarat makna, pesan-pesan yang ringkas tapi memiliki makna yang dalam. Maka ini adalah salah satunya. Lihat bagaimana Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakanlah untuk saya dalam Islam ini sebuah perkataan yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain tentang hal itu. Cukup aku mendengarnya darimu, wahai Rasulullah, satu perkataan yang cukup. Ini menunjukkan bahwasanya mereka haus. Mereka sangat ingin mendengar jawami'ul kalim, kalimat-kalimat pendek syarat makna dari Rasulullah SAW. Yang jawami'ul kalim ini kemudian dihimpun oleh para ulama, dan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah termasuk perkataan yang memiliki sifat jawami'ul kalim, pendek dan syarat makna. Maka Nabi Muhammad SAW memenuhi permintaan sahabat beliau, dan beliau mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, "Amantu billahi thumma istaqim." Aku telah beriman kepada Allah. Nyatakanlah, aku telah beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Jadi beliau mengajarkan dua hal. Yang pertama, mengikrarkan, menyatakan dan bersaksi bahwasanya Tuhanku adalah Allah. Aku beriman kepada Allah. Setelah itu istiqamah di atas jalan itu. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, "Qul rabbiyallahu thumma istaqim." Katakanlah, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamahlah di atas jalan itu. Istiqamahlah di atas hal itu. Jadi hadis ini memiliki dua riwayat. Yang pertama yang disebutkan dalam riwayat Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, yaitu amantu billahi thumma istaqim. Aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Kemudian yang kedua adalah qul rabbiyallahu tsumma istaqim. Katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Dan dua riwayat ini memiliki makna yang agak berbeda. Adapun riwayat yang kedua, yaitu qul rabbiyallahu tsumma istaqim. Katakanlah Rabbku, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamahlah di atasnya. Nah, ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu
tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas hal itu, akan turun kepada mereka malaikat di saat kematian mereka. Dan para malaikat ini mengatakan kepada mereka, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, dan berbahagialah, bergembiralah dengan surga yang dengannya kalian telah dijanjikan. Berbahagialah, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi, redaksinya senada. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguh, orang-orang yang telah mengatakan, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas hal itu, maka mereka akan mendapatkan keutamaan seperti yang telah disebutkan dalam ayat. Mereka akan didatangi oleh malaikat saat mereka meninggal. Kemudian dikatakan kepada mereka, jangan kalian takut. Jangan kalian takut kepada kematian. Jangan kalian takut kepada urusan setelah kematian. Wala tahzanu, jangan kalian sedih dengan apa yang kalian tinggalkan, perpisahan dengan keluarga kalian, harta kalian di dunia, jangan sedih. Dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, jadi ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Qul rabbiyallahu thumma istaqim. Adapun hadisnya dalam riwayat ini adalah, katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamah. Yang beda hanya kata gantinya saja. Kalau dalam ayat disebut mereka. Kalau di sini disebut saya. Saya telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Jadi yang dimaksud adalah seorang muslim hendaknya bertauhid kepada Allah, bersyahadat kepada Allah, mengikrarkan keimanan ini, mengumumkan tauhid ini kepada orang lain, biar mereka tahu. Kita katakan Rabbuna Allah, kita katakan Tuhan kita adalah Allah, kemudian kita istiqamah di atas keyakinan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Karenanya saat menafsirkan ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Tsumma istaqamu," artinya adalah lam yusyriku billahi syai'an. Jadi artinya, sungguh orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah artinya adalah mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah. Jadi yang dituntut adalah yang pertama, mengikrarkan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Kemudian yang kedua, istiqamah dalam arti tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini kelihatannya sederhana, simpel. Tapi ternyata tidak semudah itu. Karena banyak orang yang menyembah Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah. Tapi bersama keyakinan itu, mereka masih menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah juga mereka mengenal Allah. Mereka mencintai Allah. Bahkan mereka menjadikan Allah lebih tinggi daripada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka memiliki tauhid rububiyah. Tapi bersama dengan ibadah mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Allah, pengagungan mereka kepada Allah, mereka masih berbuat syirik dengan menyembah selain Allah. Meskipun alasan mereka, sesembahan ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, mereka mengenal Allah. Mereka mengagungkan Allah. Mereka bahkan menjadikan Allah lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan-Tuhan sesembahan mereka, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi mereka sudah menuhankan Allah. Tapi mereka tidak istiqamah. Mereka tidak konsisten dengan keimanan itu.
Karena mereka masih menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Mereka tidak istiqamah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mengatakan, lam yaltafitu ila ilahin ghairih. Istiqamah artinya mereka tidak berpaling kepada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah, kalau kita sudah meyakini Allah adalah Tuhan kita, kita istiqamah di atas keyakinan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah, diminta. Kita tidak menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya tauhid. Adapun kalau kita mengatakan cinta Allah, menyembah Allah, tapi masih menyembelih untuk selain Allah, masih meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita belum istiqamah, kita masih berpaling kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Tsumma istaqamu ala anna Allah rabbahum." Kemudian mereka istiqamah di atas keyakinan bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. Nah, ini adalah yang dituntut dari kita. Ini menjelaskan tentang pentingnya tauhid dan juga pentingnya istiqamah di atas tauhid. Dengan penafsiran seperti ini, maka hadis ini dan juga ayat yang baru kita bacakan tadi senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan jangan engkau menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah. Dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kezaliman akbar, yaitu syirik. Jadi kalau mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kemusyrikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saat mendengar turunnya ayat ini, para sahabat merasa berat. Wahai Rasulullah, syaratnya berat sekali. Wa ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kami yang tidak mendolimi dirinya? Maka kalau syarat untuk bisa mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah beriman, kemudian tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman, maka itu sangat berat untuk kami, wahai Rasulullah. Karena kami semuanya tidak bisa memenuhi syarat itu. Kami semuanya memang telah beriman kepada Allah, tapi kami masih berbuat zalim. Ini perkataan para sahabat. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, beliau mengurai problem ini. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan kezaliman di sini bukan kezaliman seperti yang kalian pahami, tapi yang dimaksud adalah kezaliman akbar, seperti yang disebutkan oleh Luqman ketika menasihati putra beliau, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Sungguh syirik itu adalah kezaliman yang besar.
Jadi yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat tadi, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, artinya adalah kezaliman akbar, bukan semua kezaliman. Jadi bisa kita tafsirkan ayat ini dengan mengatakan, dan orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampuri keimanan mereka dengan kemusyrikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, dengan penjelasan seperti ini, ayat ini menjadi mudah dipahami oleh para sahabat. Mereka mengatakan, kalau maknanya seperti itu, maka insya Allah kita optimis. Ya, kita bisa. Karena kita semuanya telah beriman, menyatakan keimanan, dan meskipun kita tidak lepas dari kezaliman-kezaliman, tapi kita insya Allah bisa selamat dari kezaliman akbar, yaitu berbuat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Ya. Ini masih bisa kita lakukan. Jadi kita optimis masih bisa mengejar janji yang disebutkan dalam ayat ini. Tapi ternyata ini juga bukan hal yang mudah, karena masih banyak orang yang mereka telah mengumumkan Tuhan mereka adalah Allah, tapi mereka tidak istiqamah, mereka masih berbuat syirik kepada Allah. Ada sebagian yang masih menyembah selain Allah, menyembah patung-patung, menyembah berhala. Ada sebagian orang yang masih meminta kepada orang yang sudah meninggal, meminta kesembuhan kepada orang yang sudah dikubur, atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masih ada. Padahal di saat yang sama mereka juga mengumumkan bahwasanya mereka telah beriman kepada Allah. Jadi ketika kita melihat fenomena seperti ini, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena ternyata istiqamah di atas jalan tauhid ini adalah sebuah nikmat yang besar. Tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Jadi ini adalah penafsiran yang pertama. Jadi berdasarkan penafsiran yang pertama ini, kita dituntut untuk mengucapkan Rabbi Allah atau Rabbuna Allah. Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian kita istiqamah di atas keyakinan ini. Istiqamah di atas keyakinan ini dengan cara tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak berpaling kepada selain Allah, dan istiqamah di atas keyakinan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Nah, ini adalah penafsiran hadis yang pertama. Sedangkan penafsiran hadis yang kedua berdasarkan riwayat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu perkataan Rasulullah SAW kepada Sufyan bin Abdullah, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah di atas hal itu. Nah, ini adalah riwayat yang kedua, yang insya Allah maknanya lebih jelas. Maknanya lebih jelas, karena pembahasannya bukan hanya masalah tauhid saja, tapi ini membahas agama Islam secara umum, dari A sampai Z. Karena di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Sufyan bin Abdullah Thaqafi untuk mengatakan, aku telah beriman kepada Allah. Dan iman ini maknanya sangat luas. Beriman kepada Allah mencakup juga iman kepada yang lain yang disebutkan dalam rukun iman. Mencakup juga iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Juga mencakup amalan-amalan Islam yang lahir, yang disebutkan dalam rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Juga amalan-amalan Islam yang lain semuanya. Karena ketika kata iman disebut sendiri, maka kata iman mencakup iman dan Islam. Jadi mencakup amalan-amalan batin, amalan-amalan yang tidak kelihatan, dan juga mencakup amalan-amalan yang lahir. Dan itu yang terjadi pada hadis ini. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Di sini
Kata iman disebutkan sendiri, tidak disebutkan bersama Islam. Maka dengan demikian, kata iman berarti iman dan Islam. Sedangkan apabila kata iman ini disebutkan bersama dengan Islam di satu tempat, baik dalam satu ayat maupun dalam satu hadis, maka di situ iman dan Islam memiliki arti yang berbeda. Berarti iman adalah amalan-amalan batin dan Islam adalah amalan-amalan lahir. Seperti dalam hadis Jibril, ketika di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar. Beliau bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Maka di sini Islam dan iman memiliki makna yang berbeda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Islam adalah rukun Islam yang 5 yang merupakan amalan-amalan yang lahir. Dan iman adalah rukun iman yang 6 yang merupakan amalan-amalan batin berupa kepercayaan dan keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari akhir dan qada dan qadar. Jadi kata iman di sini mencakup Islam semuanya. Mencakup semua amal soleh. Jadi qul amantu billah, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, artinya aku akan mengamalkan seluruh aspek Islam. Jadi penafsiran yang kedua ini maknanya lebih luas, bukan hanya berbicara tentang tauhid saja, tapi mencakup Islam semuanya dan amal soleh semuanya. Artinya, katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Artinya aku akan mengamalkan seluruh aspek Islam. Aku telah beriman kepada Allah, aku telah menerima Islam, maka aku akan amalkan semua aspek Islam ini. Nah, kemudian istiqamahlah di atas jalan itu. Ini penafsiran yang kedua yang maknanya lebih luas daripada yang pertama karena mencakup semua aspek Islam. Amalan yang lahir maupun yang batin dan semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah dicakup oleh penafsiran yang kedua ini. Dan berdasarkan penafsiran yang kedua ini, maka hadis yang agung ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa di sini juga mencakup semua hal. Takwa adalah membuat perlindungan antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan menjalankan semua perintah semampu kita dan meninggalkan semua larangan. Ini adalah takwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Kemudian kita istiqamah di atas takwa ini dan tidak mati kecuali di atas Islam. Kita pertahankan ketakwaan itu. Kita pertahankan menjalankan perintah, meninggalkan larangan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggal kecuali di atas keadaan Islam. Juga ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Ya, kejarlah apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan engkau melemah di tengah jalan. Ini prinsip kita. Kalau kita melihat ada suatu perkara yang bermanfaat, yang baik untuk urusan dunia akhiratnya, maka kita boleh mengejarnya. Tapi jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Dan setelah kita mencintai sesuatu, mengetahui itu hal yang baik, kita kerjakan, maka yang penting adalah kita konsisten. Sabar menjalaninya, istiqomah di atas jalan kebaikan itu, jangan melemah di tengah jalan. Jangan futur di tengah jalan. Dan ini yang tidak mudah. Maka di banyak ayat, di banyak hadis,
Ya, Islam mengajarkan kita untuk bisa istiqomah. Karena istiqomah ini adalah kunci sukses dalam segala hal. Dalam urusan dunia kita maupun dalam urusan akhirat kita. Dalam urusan dunia, misalnya, orang yang sukses adalah yang konsisten. Orang yang berolahraga, misalnya kalau dia hanya olahraga sekali, dua kali, kemudian dia tinggal, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kesehatan yang diharapkan. Orang yang fitness untuk bisa mendapatkan tubuh atau bentuk tubuh yang dia inginkan, kalau dia hanya melakukannya sekali, dua kali, kemudian putus, maka dia selamanya tidak akan bisa meraih cita-citanya. Orang yang sekali, dua kali, sepekan, dua pekan bersepeda, kemudian setelah itu dia putus, dia luntur, futur, setelah itu dia melemah semangatnya, dia juga tidak akan mencapai apa yang diharapkan. Yang sehat, yang bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal adalah mereka yang bisa istiqamah. Mereka yang bisa konsisten di atas hal tersebut. Ini dalam urusan dunia. Demikian juga dalam urusan akhirat. Orang yang berhasil, orang yang sukses adalah mereka yang bisa istiqamah. Makanya ada sebuah nasihat yang layak untuk kita renungkan bersama dan untuk kemudian kita amalkan bersama. Disebutkan dalam sebuah syair Arab, yaitu likullin ila sya'wil ula wa thabat walakin azizun fir rijali thabat. Likullin ila sya'wil ula wa thabatun walakin azizun fir rijali thabatun. Setiap orang bisa melompat beberapa lompatan ke puncak ketinggian. Tapi jarang sekali di antara orang-orang yang thabat. Jarang sekali ada orang yang thabat atau istiqamah di atas jalan yang telah dia pilih. Aziz di sini artinya adalah jarang. Sulit, tidak banyak. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya setiap orang bisa melakukan satu lompatan, dua lompatan, tiga lompatan untuk mencapai ketinggian, mencapai puncak ketinggian dan cita-cita dia. Itu semua orang bisa. Rajin, semangat dalam satu pekan, dua pekan, tiga pekan, semua orang bisa. Tapi yang jarang adalah mereka yang bisa konsisten istiqamah untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini yang sangat jarang. Karena memang tidak mudah untuk bisa konsisten menjalani sesuatu. Baik itu urusan dunia seperti olahraga tadi, maupun dalam urusan akhirat seperti menghadiri kajian, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, puasa sunnah, qiyamul lail. Masing-masing dari kita semuanya bisa untuk menjalankan itu semuanya sekali, dua kali, tiga kali, sepekan, dua pekan, tiga pekan, gampang. Tapi kunci sukses bukan di situ. Kunci suksesnya adalah kalau kita bisa istiqamah di atas jalan itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya istiqamah. Makanya Nabi Muhammad SAW memilihnya sebagai kata kunci. Beriman dulu, kemudian istiqamah di atas iman itu. Taqwa dulu, kemudian istiqamah di atas taqwa ini. Tauhid dahulu, kemudian istiqamah di atas tauhid ini. Ini yang tidak mudah. Ini adalah kunci sukses kita dalam urusan akhirat kita. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkesinambungan, terus-menerus, meskipun hanya sedikit. Mungkin hanya 2 rakaat, tapi setiap malam bertahun-tahun. Itu lebih baik.
dan juga lebih sulit di saat yang sama daripada mereka yang mungkin sholat malam ketika sedang semangat langsung 11 rakaat atau bahkan lebih dari itu. Tapi kemudian setelah itu dia meninggalkannya. Hanya sekali dua kali saja. Sementara yang lain bisa istiqamah setiap malam melaksanakan sholat yang hanya 2 rakaat tadi itu. Makanya Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, La takun mithla fulan, kana yaqumul layla thumma tarak. Engkau jangan seperti si fulan. Dahulu dia qiyamul lail kemudian meninggalkannya. Puasa yang barangkali 1 atau 3 hari dalam 1 bulan, tapi konsisten istiqamah selama bertahun-tahun. Dan puasa 3 hari dalam 1 bulan ini ringan, relatif ringan. Kita bisa melakukannya bahkan saat usia kita sudah tua. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya inilah rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW mewasiatkannya kepada Abu Hurairah. 3 pesan yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Karena dia ringan atau relatif ringan persisnya. Dan tetap bisa dilakukan saat kita sudah tua. Maka ini adalah hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Qul amantu billahi thumma istaqim. Ya, menurut riwayat yang kedua, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas hal itu. Ya, penafsiran yang kedua ini lebih luas. Riwayat yang kedua ini maknanya lebih luas yang mencakup Islam semuanya. Kalau riwayat yang pertama fokusnya pada tauhid saja, maka riwayat yang kedua ini fokusnya kepada semua amalan Islam, baik yang lahir maupun yang batin. Jadi ini adalah beda di antara penafsiran. Ini adalah perbedaan antara penafsiran yang pertama dengan penafsiran yang kedua. Dan istiqamah artinya adalah menempuh jalan yang lurus tanpa menoleh kiri dan kanan. Ini artinya istiqamah. Konsisten. Kalau kita sudah mengimani sesuatu, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, sudah bertauhid kepada Allah, istiqamahlah di atas jalan itu. Jangan menoleh ke sana kemari lagi, fokus. Jadi ada makna fokus, ya, tidak menoleh kiri kanan, tidak berpaling kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, juga mengandung makna konsisten. Nah, jadi ini menjelaskan Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwasanya istiqamah memiliki makna yang pertama fokus. Kemudian yang kedua juga makna konsisten, istiqamah di atas jalan ini. Kemudian beliau mengatakan, maka hadis ini mencakup semua ketaatan. Wa yashmalu dzalika fi'la at-ta'ati kulliha. Maka hadis ini mencakup pengamalan ketaatan semuanya, semua bentuk ketaatan. Al-zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Wa tarkal manhiyat, dan juga mencakup meninggalkan larangan-larangan, semuanya juga. Fasarat hadhihi al-wasiyatu jami'atan li khisalid dini kulliha. Maka wasiat ini, wasiat qul amantu billahi thumma istaqim, atau qul rabbiyallahu thumma istaqim, ini adalah wasiat yang jami'ah, yang mencakup li khisalid dini kulliha, mencakup semua aspek agama. Maka tidak heran kalau Imam Nawawi rahimahullahu taala memilih hadis ini sebagai hadis nomor 21 dalam rangkaian Arba'in Nawawiyah, karena memang ini termasuk jawami'ul kalim. Ya, satu baris, satu kalimat yang cukup, seperti diminta oleh Sufyan bin Abdullah, yang dengan begitu beliau tidak perlu bertanya kepada orang lain lagi, apa wahai Rasulullah, maka beliau pilihkan ini. Kenapa beliau pilihkan ini? Karena maknanya yang dalam, maknanya yang sangat syarat, ya, syarat makna, yaitu mencakup ketaatan semuanya, mencakup ibadah semuanya, mencakup takwa semuanya,
baik yang lahir maupun yang batin. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, "Qul amantu billahi tsumma istaqim" ini merupakan sebuah wasiat yang jami'ah, yang mencakup semua aspek Islam. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, semangat para sahabat untuk mendapatkan kebaikan dan juga semangat mereka untuk bisa mendapatkan kalimat-kalimat yang jawami'ul kalim, pendek kata, syarat makna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwasanya hadis ini memiliki dua riwayat. Riwayat yang pertama, "Qul rabbiyallahu tsumma istaqim." Katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Riwayat yang kedua, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Dan berarti hadis ini memiliki dua arti juga. Arti yang pertama, berdasarkan riwayat yang pertama, fokus pada tauhid. Kemudian riwayat yang kedua artinya lebih luas, yaitu mencakup keimanan semuanya dan agama Islam semuanya. Yang ketiga, pentingnya istiqamah dalam agama Islam, dan bahwasanya istiqamah adalah rahasia sukses orang-orang soleh terdahulu. Yang keempat, bahwasanya istiqamah berarti menempuh jalan lurus tanpa menoleh ke samping, ke kiri dan kanan, dalam arti fokus, juga mengandung arti konsisten. Jadi istiqamah itu artinya fokus dan konsisten. Dan bahwasanya istiqamah ini mencakup seluruh agama Islam. Hadis ini mencakup seluruh ajaran Islam dan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pentingnya tauhid, dan bahwasanya iman dan tauhid adalah pokok. Maka kita mulai dari situ. Langkah pertamanya adalah beriman, bertauhid. Kemudian setelah itu dihiasi dengan istiqamah, yaitu fokus dan konsisten. Kemudian pelajaran yang keenam adalah bahwasanya istiqamah di atas jalan tauhid adalah dengan meninggalkan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyatakan la ilaha illallah, kalau kita sudah menyatakan Rabbi Allah atau Rabbuna Allah, maka bentuk istiqamahnya adalah dengan tidak menoleh kepada Tuhan yang lain, tidak berpaling kepada Tuhan yang lain, dan juga tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketujuh, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan merupakan jawami'ul kalim, kalimat yang pendek namun syarat makna, karena hal ini adalah wasiat yang mencakup agama Islam semuanya, baik yang lahir maupun yang batin. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan dalam menjelaskan hadis nomor 21 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah, Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, yaitu hadis Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, bahwasanya beliau berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah untukku dalam Islam ini sebuah perkataan yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada orang lain." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah dan istiqamahlah di atas jalan itu. Demikian Allah Ta'ala a'lam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala, yang telah memberikan faedah yang sangat bermanfaat dan penjelasan dari syarah Mutiara Hikmah, penjelasan hadis Arba'in yang ke-21, dan beberapa poin-poin faedah beliau telah sampaikan. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam pembahasan
atau hal-hal yang terkait dengan hadis yang ke-21 terkait dengan iman dan keistiqomahan, Anda bisa bertanya secara langsung di line telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhi, dengan siapa di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Silakan, Pak. Silakan, akhi. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya begini, Ustadz. Jadi beberapa waktu yang lalu, qadarullah saya ini diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu kejadiannya, ketika itu setelah kejadian, jadi ada seorang disebut orang pintar gitu ya. Jadi dia itu berinisiatif sendiri istilah itu menjampi saya, Ustadz, tanpa saya minta. Dan saya itu sebenarnya tidak setuju, namun saya tidak bisa menolak, Ustadz. Jadi apakah saya ini berbuat syirik, Ustadz? Dan juga saya kalau mohon solusinya kepada Ustadz. Jadi bagaimana ke depannya kalau misalkan hal seperti itu menimpa saya, Ustadz? Apakah bagaimana saya menolaknya, Ustadz? Mohon maaf Pak Kaden, untuk lafaz-lafaz jampi yang bisa Bapak dengar, apakah diambil dari Al-Quran atau selainnya? Oh, jadi kayaknya enggak, sepertinya dia itu kan bisik-bisik, Ustadz. Jadi kebiasaannya orang seperti mereka itu ya seperti mantra-mantra gitu, Ustadz. Baik. Ya. Kita akan simak jawabannya Pak Kaden. Ya. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah terdengar jelas, silakan jawabannya. Barakallahu fiik. Iya, Pak Kaden yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan Pak Kaden ini menunjukkan kekhawatiran seorang Muslim untuk jatuh dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang berinteraksi dengan dukun atau paranormal ini adalah sebuah dosa besar dalam Islam. Bahkan pada level tertentu berinteraksi dengan mereka itu bisa menjadi pembatal keislaman. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ini sebuah ancaman yang tidak sembarangan. Ancaman yang konsekuensinya adalah kufur, kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kekufuran yang membuat kita keluar dari Islam. Siapa yang mengucapkannya? Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Tapi kita melihat syaratnya. Ancaman ini, para ulama menjelaskan bahwasanya kekufuran di sini adalah kekufuran akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tapi jika terwujud dua syarat. Yang pertama adalah dia mendatangi dukun tersebut atau paranormal tersebut. Yang maksud dengan arraf adalah orang yang mengaku mengetahui hal gaib. Ini dukun, bahasanya sekarang dukun, paranormal. Mereka yang suka mengklaim tahu hal gaib, tahu kejadian di sana sini. Jadi barang siapa yang mendatangi mereka, kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan, atau meyakini bahwasanya mereka mengetahui hal gaib, ini adalah yang terkena ancaman tersebut. Orang yang seperti itulah yang kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat di masyarakat kita akan dapatkan bahwasanya praktek seperti ini masih sangat banyak. Orang datang, orang meyakini bahwasanya para dukun paranormal tersebut mengetahui hal gaib. Mereka bertanya kepada mereka tentang barang yang hilang, tentang kejadian di masa yang akan datang. Mereka minta diramal. Ini masih banyak yang
menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid masih harus digencarkan karena praktek seperti itu masih banyak. Jadi kalau orang datang kepada mereka dengan keyakinan bahwasanya orang-orang itu tahu hal gaib, kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan, maka ancamannya adalah mereka telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sangat berat risikonya. Membuat kita keluar dari ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Ini bukan menurut kami, tapi ini penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Adapun kalau orang datang ke sana tanpa meyakini bahwasanya dukun dan paranormal ini mengetahui hal gaib. Misalnya mungkin sebagian orang iseng. Dia nggak percaya, dia mau ngisengin saja. Tetap ada ancaman yang lain, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, di sini disebutkan tanpa menyebut percaya atau tidak, datang saja, maka tidak akan diterima darinya sholat 40 hari. Ini juga tidak kalah menyeramkan. Ya tidak sampai seperti yang pertama, tapi juga cukup mengerikan. Capek-capek kita sholat 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena keisengan kita. Hanya karena iseng saja. Dan tidak ada yang melakukan ini kecuali orang-orang bodoh. Makanya di negeri kita disebut orang pintar. Kenapa? Karena yang memakai jasa mereka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih pintar daripada orang-orang bodoh ini. Konon seperti itu sebabnya. Kembali kepada pertanyaan Bapak Kadan di Cianjur, hafizahullah ta'ala, ya. Di sana disebutkan bahwasanya beliau tidak mendatangi mereka. Beliau juga tidak melakukan itu secara sukarela. Ada sedikit terpaksa, ya. Tidak bisa menolak, ya, atau bisa juga tidak sengaja. Ya, ini semuanya adalah kondisi-kondisi yang berpengaruh pada hukum agama. Jadi Bapak tidak datang ke dia yang datang entah siapa yang ngundang. Ya. Mungkin karena kelemahan iman, karena kita belum bisa mendeteksi siapa orang ini. Kadang-kadang mereka berbaju agamawan. Mereka berbaju agamawan, bahkan untuk talbis, ya, untuk mengelabui orang-orang. Mereka mencampur jampi-jampi syirik mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kadang-kadang orang awam tidak langsung mendeteksi. Ketika dia pergi, dia baru sadar, oh ternyata ini bukan ruqyah syar'iyah misalnya. Maka kondisi tidak sengaja, tidak tahu, ya, atau terpaksa, tidak sukarela ini berpengaruh pada hukum, dan insya Allah yang seperti itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi juga tidak ada unsur mendatangi, ya. Maka insya Allah berdasarkan data yang disampaikan di depan, ya, insya Allah ini tidak termasuk dalam dua ancaman, ya. Baik ancaman yang pertama yaitu dalam hadis yang datang kemudian percaya, maupun yang kedua itu datang dan tidak percaya, ya. Insya Allah apa yang dilakukan oleh Bapak Kadan ya tidak masuk dalam ancaman dalam dua hadis tersebut, insya Allah, ya. Tapi kita tetap harus hati-hati. Ke depan kita harus hati-hati, dan mereka punya tanda-tanda yang bisa kita kenali, ya. Insya Allah semoga Allah menjaga Bapak dan diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alamin, jazakumullah khair atas jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Ustaz. Demikian Bapak Kadan di Cianjur. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang kedua, masih via telepon, bagi para pendengar yang baru bergabung dalam pembahasan syarah hadis arba'in yang ke-21, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan sapa kembali untuk penelpon yang kedua. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah terputus semua, mohon maaf sambungan teleponnya atau koneksinya mengalami gangguan. Silakan mungkin bisa dihubungi kembali. Kami tunggu, dan bagi yang lain silakan kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Budi di perjalanan. Pak Budi di perjalanan. Silakan Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan mengenai sholat berjamaah di masa pandemi seperti ini. Nah, Di masjid sana itu sudah
mulai sholat jamaah dengan melakukan protokol-protokol cek suhu, kemudian jaga jarak. Nah, Nah, anak tuh biasanya kalau maghrib, kalau sholat pulang kerja itu kadang-kadang nyampe rumah itu pada saat azan berkumandang. Nah, biasanya dulu sebelum ada pandemi ini, karena bisa langsung ke masjid. Nah, tapi karena saat kondisi pandemi seperti ini, anakku berpikir untuk melindungi yang lain, anak membersihkan diri dulu, mandi dulu. nah, Ya, tapi kalau misalnya datang sampai rumah pada saat azan berkumandang, nah ini saya nggak kekejaran, akhirnya ikut sholat jamaah di masjid. Nah, akhirnya anak sholat di rumah gitu. Nah, ini hukumnya bagaimana seperti ini? baik. Dan karena ada kekhawatiran bahwa anak dari pulang kerja itu ya harus membersihkan diri dulu, kalau enggak nanti takutnya ada sesuatu di badan anak dan menyebar ke jamaah yang lain. Itu hukumnya seperti apa? Itu sih pertanyaan anak. Baik Pak Budi, Masya Allah. Itu saja pertanyaannya Pak Budi. Ya, itu saja. Nah. Alhamdulillah. Wa iyyak afwan, dan kita akan simak jawabannya. Jazakallah khair, silakan Ustaz. Kalau kita melihat ke fakta yang terjadi di lapangan, ya, saat ini kondisi Indonesia masih masih jauh dari kondisi misalnya grafik perkembangan COVID yang melandai. Itu masih jauh. Ya. Data-data yang dirilis oleh pemerintah di hari-hari terakhir ini masih menunjukkan bahwasanya pertumbuhannya masih tinggi. Grafiknya masih naik. Belum lagi melandai. Dan seharusnya dengan kondisi seperti ini, maka kehati-hatian kita, kemudian penerapan protokol COVID itu masih harus kita terapkan. Kita ingat 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, kita begitu hati-hati. Kita begitu di banyak tempat ya, kita begitu konsisten dengan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka seharusnya dengan angka yang masih terus naik, grafik yang belum melandai, kita masih tetap harus hati-hati dalam menjalankan ibadah kita. Alhamdulillah ada kelonggaran-kelonggaran. Ya. Kita dibolehkan untuk sholat dengan jarak yang cukup jauh. Kita dibolehkan untuk sholat dengan memakai masker. Ini semuanya adalah demi maslahat bersama, demi menghindarkan bahaya yang lebih besar. Maka kalau memang protokolnya adalah hendaknya kita mandi dahulu karena kita baru keluar dari tempat yang jauh, ya, khawatir masih ada virus yang menempel di badan kita, maka tidak masalah kita mandi dahulu. Bahkan itu yang seharusnya kita lakukan, kita mandi dahulu. Jangan sampai kita membahayakan orang lain karena kita baru pulang dari tempat yang tidak tahu di mana, bagaimana kondisinya, steril atau tidak. Nah, maka saat kita mandi dahulu, meskipun konsekuensinya nanti kita agak terlambat, ya mungkin masbuk atau bahkan ketinggalan jamaah sama sekali, maka Bapak telah melakukan tindakan yang tepat. Memang seharusnya seperti itu. Orang kalau keluar dari jauh, ya menurut para dokter, dan mereka terus para ahli kita, para ilmuwan kita, para dokter kita masih terus menggaungkan hal ini. Jangan bermudah-mudah. Pandemi masih berjalan. Grafik belum melandai. Maka ketika Bapak ya memilih untuk mandi dulu, meskipun konsekuensinya adalah terlambat sholat jamaah sehingga akhirnya masbuk, atau bahkan terlambat sholat jamaah sama sekali, maka Anda insya Allah mendapatkan pahala jamaah. Karena biasanya Anda sholat jamaah. Ketika dahulu nggak pandemi, Anda selalu sholat jamaah. Sekarang juga ingin sholat jamaah, tapi karena pertimbangan yang lebih besar, menghindarkan bahaya untuk orang lain, Anda tidak sholat jamaah. Padahal Anda bisa untuk sholat jamaah langsung, atau sholat jamaah lebih cepat. Tapi itu tidak dilakukan. Maka niat untuk sholat dari awal waktunya, sholat jamaah dari awal takbiratul ihram sudah dilakukan. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Karena pertimbangan maslahat, menghindarkan bahaya atas orang lain. Maka apa yang Anda lakukan itu sudah benar. Dan kalau memang
masjid kita, ya, di masjid tempat Bapak tinggal, dirasa aman untuk melaksanakan sholat di masjid dengan protokol kesehatan, ya, maka tidak masalah Anda sholat dalam keadaan masbuk atau bahkan terlambat sama sekali, nggak masalah datang ke masjid ya dengan protokol, termasuk membawa sajadah sendiri untuk kemudian kalau tidak mendapatkan jamaah Anda bisa sholat sendiri dan insya Allah Anda masih tetap bisa mendapatkan pahala jamaah. Dan saya katakan justru sikap yang seperti itu yang sesuai dengan fatwanya para ulama dan penjelasan para dokter dan para ilmuwan dan ahli kita. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas nasihat dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Demikian Bapak Budi, semoga ini menjadi pencerahan bagi Bapak dan semuanya. Barakallahu fiik. Masih kami berikan kesempatan pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat dalam penjelasan syarah hadis arba'in yang ke-21. Ya. Kita angkat kembali. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa di mana? Ana dari Abu Uwais ya di Pulau Gadung, Ustaz. Abu Uwais, ahlan. Silakan, akhi. Pertanyaannya silakan. Ustaz, tadi mengenai keistiqomahan Ustaz. Nah. Jadi kejadiannya Ana beberapa tahun lalu Ana lagi istiqomah lah Ustaz ya. Sholat lagi khusus-khususnya, senang baca Quran, terus hafalan juga alhamdulillah Ana pemula udah dapat 3 juz lah waktu itu Ustaz. Maka dari Allah waktu itu Ana diajak teman kantor ada hajat lah. Ana waktu itu diajak ada makan di luar Ustaz. Ana nggak tahu ternyata tempat makannya itu ada live musiknya Ustaz. Nah, dan pada Allah ada penyanyi juga wanita, dan bajunya juga sangat seronok waktu itu. Nah, Ana nggak tahu semenjak dari situ Ustaz, tiba-tiba futurnya lumayan parah waktu itu. Ana nggak dapat lagi khusyuk sholat yang pernah Ana dapatkan. Terus jangankan hafalan tadi ya, juz 30 juga Ana sekarang ya hilang-hilangan gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana mengembalikan ke kondisi yang seperti itu lagi Ustaz. Ana benar-benar menyesal waktu itu, anak-anak ketidaktahuan Ana. Syukur Ustaz. Nah, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Abu Uwais atas pertanyaannya dan kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, kita berdoa semoga Abu Uwais dan para pemirsa dan pendengar sekalian diberikan kesalehan, ya, diberikan kesalehan, diberikan taufik untuk bisa menjaga iman dan menjaga istiqomah di akhir zaman seperti yang kita alami bersama saat ini. Memang dosa itu tidak bisa kita remehkan. Dosa kecil bisa membawa kepada dosa besar. Dosa besar bahkan bisa sampai membawa orang kepada kekufuran. Maka kita tidak boleh meremehkan yang namanya dosa. Jadi dosa sekecil apapun kita harus hindari. Kalau kita dibawa oleh orang-orang yang tidak bisa kita tolak untuk mendatangi suatu tempat, kita harus sampai di sana. Ternyata di sana kondisinya seperti itu, maka kita paling tidak harus menunjukkan kemungkaran dalam hati. Kalau kita bisa merubah keadaan itu dengan tangan kita, maka itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan kita, kalau tidak bisa, tidak mengingkari dalam hati. Pengingkaran dalam hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Ya, ala kulli hal, ya, pada intinya, apa yang sudah terjadi, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita ikut jatuh dalam maksiat di acara yang telah diceritakan tadi. Alhamdulillah, ya, kita punya pintu yang luas untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuka tangannya di malam hari agar para pelaku maksiat di siang hari bertaubat kepadanya. Dan Allah membuka tangannya di siang hari agar para pelaku maksiat di waktu malam mendatangi Allah di waktu paginya. Allah terbuka menerima taubat kita. Dan alhamdulillah taubat itu mudah. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya kondisi yang dihadapi baik berupa futur, berupa istiqamah yang hilang, hafalan Al-Quran yang tidak konsisten lagi, ini semuanya adalah
berangkat dari iman yang melemah. Iman yang melemah itu sebabnya adalah maksiat. Bisa jadi yang kita ingat adalah kondisi tadi itu. Kondisi di mana kita diajak ke rumah makan yang kondisinya sedemikian rupa. Tapi bisa jadi juga ada maksiat-maksiat yang lain yang kita mungkin lupa, kita tidak sadari. Maka kita penting untuk introspeksi diri, mawas diri. Yang jelas kita meyakini bahwasanya apa yang terjadi itu pasti karena maksiat yang pernah kita lakukan. Capeknya Anda untuk menghafal Al-Quran 3 juz, pasti itu tidak mudah. Ya, hilang di waktu yang begitu cepat. Sungguh sebuah kerugian yang sangat nyata. Maka kita harus meyakini bahwasanya itu semuanya sebabnya adalah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu melemahkan iman dan obatnya adalah dengan memperbanyak ketaatan. Kita meyakini bahwasanya iman kita bertambah dan berkurang. Kondisi yang diceritakan oleh saudara Abu Uwais tadi adalah kondisi lemah iman. Sebabnya apa? Maksiat. Nah, sekarang bagaimana kita mengangkat kembali iman itu? Bagaimana iman kita kembali tinggi lagi? Bagaimana kita bisa istiqamah lagi? Jalannya adalah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman seorang mukmin berkurang dengan maksiat dan bertambah dengan taat. Jadi tidak ada jalan kecuali dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Maka insya Allah dengan begitu pelan-pelan iman kita akan bertambah. Kalau iman kita sudah bertambah, maka kita akan semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah seperti dahulu lagi. Rajin sholat jamaah lagi, menjaga sholat wajib kita, rajin membaca wirid Al-Quran kita juga, murajaah lagi pelan-pelan, insya Allah akan bisa kita raih lagi. Karena memang rahasianya adalah bahwa semua yang terjadi karena iman kita sedang melemah dan sebabnya adalah maksiat. Maka obatnya adalah dengan cara meninggikan iman kita, dan caranya adalah dengan memperbanyak ketaatan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang bisa membuat iman kita segera naik dengan cepat adalah menjalankan ibadah-ibadah dalam keadaan menyendiri. Sebagaimana dosa dalam kesendirian itu poinnya besar dan membuat iman kita turun dengan cepat. Maka sebaliknya beribadah kepada Allah dalam keadaan menyendiri, dalam keadaan kita tidak dilihat oleh orang lain, ini poinnya besar karena itu adalah kondisi iman yang sesungguhnya. Itu adalah ujian yang sesungguhnya saat tidak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa baik di situ, maka nilainya tinggi di sisi Allah. Poinnya besar. Dan itu akan cepat untuk menumbuhkan tingkat iman kita. Akan cepat untuk menaikkan iman kita kepada level yang paling tinggi. Insya Allah, itu di antara beberapa kiat yang bisa dilakukan agar kita bisa kembali ke level iman yang tinggi dan bisa istiqamah lagi. Juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap akhir solat kita. Beliau selalu mengucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir memujimu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Ini adalah doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah dengan begitu, Anda, wahai Abu Uwais, hafizakallah, ya Anda insya Allah akan bisa kembali ke level iman yang tinggi dan bisa istiqamah di atasnya, insya Allah. Jazakumullah khair kepada atas nasihat dan jawaban yang disampaikan terkait dengan kiat-kiat istiqamah. Ya, ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan dari pendengar kita. Apakah setiap sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Rasulullah SAW dan dijawab oleh beliau secara singkat, para sahabat tidak membutuhkan lagi syarah dan penjelasan dari apa yang beliau sampaikan, dan secara khusus hadis ini yang begitu sangat singkat? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Iya, ajaran Islam sangat luas. Ya. Tentunya tidak cukup bagi kita juga para sahabat untuk mempelajari satu hadis atau satu ayat saja. Yang mereka semuanya belajar kepada Rasulullah SAW.
tidak hanya kepada para sahabat, tapi juga mereka belajar dari para sahabat yang lain. Maka pasti ya, mereka juga mempelajari hal-hal yang lain juga. Namun apa yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya beliau ingin sebuah pertanyaan yang jami' ya, atau sebuah wasiat, sebuah pesan yang singkat tapi maknanya luas. Ini tidak berarti menafikan hadis-hadis yang lain. Tidak menafikan makna-makna yang lain, tapi memang Nabi Muhammad SAW memiliki kunci-kunci. Jadi beliau mengajarkan banyak cabang Islam. Tapi di antara banyak cabang Islam ini ada simpul-simpulnya, ada kunci-kuncinya yang kalau kita pegang, maka insya Allah yang lain kena. Seperti misalnya ketika beliau menjelaskan bahwasanya tiang agama adalah sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu sangat penting. Tapi tidak menafikan yang lain. Ibadah-ibadah yang lain kita harus lakukan juga. Yang wajib-wajib paling tidak kita harus melakukannya juga. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya istiqomah itu sangat penting. Ini adalah rahasia sukses. Maka ini tidak berarti menafikan hal-hal yang lain. Sama ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kalau kita menjaga mulut kita dan farj atau kemaluan kita, maka kita akan dijamin untuk masuk surga oleh beliau, tidak akan masuk neraka. Maka itu semata-mata menunjukkan pentingnya menjaga mulut dan menjaga kemaluan. Bukan berarti kita tidak perlu untuk menjaga telinga kita, tidak menjaga mata kita, tidak seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita mengambil pesan beliau untuk menjaga mulut dan menjaga kemaluan, maka insya Allah yang lain juga terkena. Karena simbol-simbolnya di situ beliau menyebutkan hal-hal yang paling penting, hal-hal yang pokok, hal-hal yang kita jadikan pegangan. Insya Allah kalau kita pegang, maka insya Allah yang lain aman. Jadi sifatnya adalah menunjukkan pentingnya hal yang sedang disorot, baik itu istiqamah dalam hadis ini, maupun sholat dalam hadis tentang tiang agama, maupun menjaga mulut dan kemaluan dalam hadis tentang hadis yang membahas hal itu. Itu adalah simbol-simbol yang penting, yang memang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sesuatu yang harus kita perhatikan. Kalau kita perhatikan, insya Allah kita akan selamat. Tapi tidak berarti bahwasanya satu hadis cukup, atau menjaga mulut saja cukup, menjaga kemaluan saja cukup, sholat saja cukup. Tidak seperti itu, dan tidak ada seorang sahabat pun yang memahami seperti itu. Mereka masih terus belajar, tapi ini adalah hal-hal yang bisa dijadikan sebagai simpul-simpul, hal-hal yang pokok, yang kalau kita memperhatikannya, insya Allah yang lain akan terpegang. Sebagaimana ketika beliau memerintahkan atau mengajarkan kita untuk memperhatikan hati. Karena hati adalah organ yang kalau dia baik, yang lain akan ikut baik. Yang sakit, yang jika dia sakit, maka yang lain akan ikut sakit. Yang kalau dia rusak, yang lain akan ikut rusak. Itu menunjukkan pentingnya hati. Tapi bukan berarti bahwasanya selain hati tidak perlu diperhatikan lagi. Kita masih harus memperhatikan mata kita, telinga kita, mulut kita, semuanya kita harus perhatikan. Tapi kita biasanya butuh seperti itu, butuh sesuatu yang kita bisa jadikan pegangan, yang mewakili, yang kalau kita pegang satu maka kita bisa dapat 3 atau 5 atau bahkan 10. Nah inilah yang diangkat oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis Jawami'ul Kalim. Yang itu tidak banyak, itu terbatas. Tapi saking pentingnya perkara-perkara ini, saking besarnya dampaknya dalam kehidupan beragama kita, maka itu yang disorot oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian dipahami oleh para sahabat sebagai simpul-simpul yang penting, sebagai hal-hal yang pokok yang harus diperhatikan, tanpa memahami bahwasanya yang lain tidak perlu. Ya, seperti itu yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW.
Jazakumullah jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini menjadi jawaban bagi pertanyaan yang menyampaikan melalui pesan singkat. Dan karena keterbatasan waktu yang ada, demikian yang mungkin bisa kami angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian kita sore hari ini, silakan. Ya, dari hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya istiqamah adalah salah satu simpul penting dalam agama kita. Mulai dengan iman, mulai dengan tauhid, kemudian istiqamah di atas jalan itu, insya Allah kita akan selamat. Dan istiqamah adalah rahasia sukses orang-orang terdahulu, orang-orang soleh sebelum kita, karena taat sekali, dua kali, sehari, dua hari, itu sangat mudah bagi setiap orang, dan yang sulit, yang benar-benar akan membuat orang sukses adalah jika orang bisa istiqamah di atas jalan kebaikan. Maka wasiat Nabi Muhammad SAW ini adalah sebuah wasiat yang syamil, yang komprehensif, yang mencakup semua aspek Islam. Maka tidak heran kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjadikannya sebagai bagian dari Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis nomor 21. Demikian, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Demikian, Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.